Selamat siang para dosen dan teman-teman. Saya Vitalis Nampar, mahasiswa PPG BID 1 tahun 2024 pada STK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya mulai menyelenggarakan PPL 2 modul ajar P5 di SMP Negeri 3 Reog, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan P5 diawali dengan rapat intern bersama dengan kepala sekolah. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat bersama Dewan Guru untuk menentukan tema dan topik P5 yang akan diselenggarakan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kegiatan P5 pada seluruh siswa dengan tujuan untuk memperkenalkan tema dan topik yang akan diselenggarakan. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kami juga mengadakan pertemuan bersama dengan Dewan Guru untuk menyepakati tema umum ini. Jadi setelah melaksanakan rapat bersama dengan rekan-rekan guru, maka diputuskanlah saat itu tema wirausaha ini menjadi tema pokok untuk P5 di semester ini. Nah, jadi itu tema yang mau kita canangkan, yang mau kita buat dalam semester ini, dan topiknya adalah dari tema wirausaha itu yang menjadi topik P5 kita di semester ini adalah sampahku masa depanku. Jadi di sekitar kita itu begitu banyak sampah, limbah, dan juga kotoran-kotoran yang lain yang mengganggu dan yang merusak lingkungan kita. Maka bagaimana caranya supaya sedikit meminimalisir sampah dan limbah-limbah yang berserakan di sekitar kita? Maka kita diupayakan untuk bisa memanfaatkan sampah ini untuk menjadi barang yang berguna, barang yang bermanfaat, yang dapat bisa menghasilkan uang. Sehingga dari sampah-sampah yang ada itu kita bisa olah kembali, kita bisa daur ulang, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, atau karya yang dapat menghasilkan uang. Itu sedikit pengantar yang pertama. Jadi profil proyeknya adalah memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi keset. Jadi kita akan membuat keset dari sabut kelapa. Jadi kebetulan kita di sini ini daerah pantai dan banyak kelapa, Dan saya melihat di sekitar perumahan-perumahan kita itu ada begitu banyak sabut-sabut kelapa yang berserakan. Maka atas dasar itu, Dewan Guru bersama dengan kepala sekolah kemarin menyepakati, kita buat ini. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama dulu adik-adik. Kita membentuk kelompok. Jadi kita tidak langsung buat, tapi kita bentuk kelompok dulu. Jadi di dalam kelompok itu nanti Anda bisa bekerja sama, kita berkolaborasi untuk bisa menghasilkan suatu proyek yang berkualitas. Oleh karena itu kita bentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 5 orang, sehingga 5 orang itu menghasilkan satu proyek. Proyeknya sama, Jadi keset dari serabut kelapa, tapi kerjanya di dalam kelompok. Bisa. Kita hitung dulu, 1 sampai 5, untuk pembentukan kelompok. Lalu nanti setelah itu masing-masing kelompok, mencari sesuai dengan
nomor yang disebut itu. Oke. Coba mulai dari England. 1, 5, 5. Oke. Jadi yang satu nanti gabung di satu. Yang dua juga gabung di dua. Yang tiga gabung di tiga. Yang empat juga di median. Begitu juga yang 5. Sekarang saatnya kita akan menonton satu video. Videonya ya bagaimana memanfaatkan limbah serabut kelapa itu menjadi barang yang berguna. Jadi hari ini Pak tidak akan menampilkan slide, tapi saya ajak adik-adik semua untuk nonton di satu laptop ini sehingga kita coba agak rapat dulu. DPR Gemilang, kami juga sudah menyiapkan beberapa pelatihan bimbingan teknis agar UKM tetap survive. Salah satunya adalah pelatihan pemanfaatan pengolahan limbah serabut kelapa. Inspirasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bisa? Baik, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 berkaitan dengan hasil pengamatan mereka terhadap video yang sudah ditampilkan tadi. Oke, silakan. Setelah menonton video tadi, kami mendapatkan pelajaran baru untuk dapat mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang diawali dengan kegiatan peserta didik mengadakan survei limbah dan sampah di sekitar lingkungan. Dalam kegiatan ini, mereka memilah sampah anorganik maupun sampah organik, lalu mereka mengumpulkan limbah sabut kelapa untuk dijadikan bahan dasar dalam membuat keset. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Baik, setelah kemarin Anda ditugaskan untuk memilahkan limbah dan sampah baik yang anorganik maupun yang organik. Nah, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam bagaimana cara membuat keset dari sabut kelapa. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau tanya dulu. Apakah kalian sudah benar-benar membuat survei untuk memilahkan sampah hari? Kira-kira yang kamu temukan di dalam lingkungan itu sampah apa yang paling banyak? Plastik, sabut kelapa, ya. Jadi banyak sabut kelapa, banyak sampah plastik juga. Tetapi paling tanya lagi, kalau sampah plastik itu termasuk dalam golongan sampah apa nih? Sampah anorganik. Kenapa dia disebut sampah anorganik? Karena susah diuraikan. Apa yang kamu temukan itu kemarin? Banyak? Jadi sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan, hari ini saatnya kita akan mendengar bersama bagaimana tutorial itu cara menggunakan sabut kelapa itu menjadi keset. Baik, dan ini dia videonya, silakan ditonton baik-baik. Jadi ini membuat keset langsung. Ada juga cara metode lain dari membuat keset menggunakan sabut kelapa ini, yaitu dengan membuat tali dulu. Oke. Setelah melihat video tadi, kita bisa ketahui bahwa bahan yang digunakan adalah
Yang pertama bahan dasarnya adalah apa? Lalu yang kedua ada nah, dan yang ketiga ada jarum. Dan ini sangat banyak ditemukan di sekitar kita, ya. Jadi ini teknik pembuatan talinya. Tali ini nanti bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, ya. Bisa untuk ikat kayu dan bisa juga untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan keset. Adik-adik sekalian, jadi itu tadi tutorial atau cara membuat keset menggunakan bahan dasar yaitu serabut kelapa. Karena kalian sudah mengumpulkan bahannya, ya, dan sudah ada di halaman sekolah ini, maka sekarang saatnya kita mencoba untuk membuat atau mulai memproses pembuatan keset, ya. Jadi ada dua model nanti yang kita mau buat. Model yang pertama itu tadi dan juga model yang kedua, ya. Model yang pertama yang langsung jahit, ya. Setelah kita olah serabut kelapanya, kita langsung jahit. Lalu model yang kedua, kita buat tali lebih dulu, ya. Buat tali lebih dulu, lalu kita anyam sehingga menjadi keset. Bisa. Setelah langkah ketiga selesai, masuk di langkah keempat. Yang pertama, membersihkan sabut kelapa dari kotoran dan pisahkan kulit bagian luarnya. Setelah itu, mulailah membuat keset dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, membuat keset dari sabut kelapa dengan menggunakan tali sabut kelapa. Campur koordinat. Dan cara yang kedua adalah membuat keset dari sabut kelapa dengan menggunakan teknik jahit. Setelah semua proses pembuatan keset selesai, masuk di tahap yang terakhir, yaitu pameran hasil proyek. Di pameran ini,
semua hasil proyek baik menggunakan cara satu maupun cara dua ditampilkan.